Siapa yang di sini bersuka cita? Wah, kayaknya ada berapa nih? 1, 2, 3. Wah, ada banyak nih. Pokoknya adik-adik semua harus bersuka cita. Oleh karena itu, kakak mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Udah tahu semua kan lagunya? Karena ini ada gerakannya. Yuk kita ikuti, kita bernyanyi dengan gerakan ya. Boleh tepuk tangan juga adik-adik ya. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka. Adik-adik semuanya ikuti kata-kata kakak ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online KPA BNKP Jemaat Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami agar kiranya kami boleh berkonsentrasi dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya, untuk menyambut cerita. Oke adik-adik, ini juga ada gerakannya. Jadi kakak udah bangkit berdiri lagi yuk, ayo. Oke, kita mau nyanyikan lagu Siram Lagi. Pada tahu semuanya kan?
Kakak harap sih pada tahu semuanya ya. Kalau ada yang nggak tahu lagunya, nggak apa-apa, kita akan belajar sama-sama. Supaya kita konsentrasi mendengarkan cerita. Ayo, sudah siap semuanya? Yuk, kita mendengarkan cerita. Silakan kakak pengajar. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami. Dan kami sudah bernyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak di tempat ini. Kiranya firman-Mu yang kami baca Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terlebih-lebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita membuka firman Tuhan dari Alkitab kita dengan kitab Kejadian, dari Kejadian 21 ayat 9 sampai 20. Kejadian 21 ayat 9 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari ayat 9. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak.
dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan dengar tangisku. Mau tanya nih sama adik-adik semua yang di rumah, pernah nggak adik-adik merasa sedih? Seperti adik kecil kita ini nih, ia sedang sedih. Atau seperti adik kita yang satu ini, makin sedih. Sampai jidatnya mengkerut. Adik-adik, atau bisa juga seperti teman kita yang sangat sedih ini nih. Dia sangat sedih. Siapa yang pernah sedih sampai nangis gak berhenti-henti seperti ini? Ada gak adik-adik? Sampai ada balon-balonnya keluar. Orang sedih kok malah pada ketawa ya. Nah, adik-adik, semua kita pernah merasakan yang namanya sedih, baik itu dari orang tua maupun anak-anak. Mengapa kita sedih? Kita bisa bersedih mungkin karena mainan kita rusak. Seperti teman kita yang satu ini nih, dia sedang bersedih. Dia menangis karena mainan robotnya sudah rusak adik-adik. Mainan kesayangannya nih sudah rusak. Nah, bisa juga kita bersedih karena papa mama berantem. Papa mama berantem terus. Kita jadi pusing, sedih. Rumah jadi sepi karena pada diam-diaman, tidak ada damai. Sedih ya adik-adik kalau papa mama berantem. Bisa juga karena kakak sama adik berantem. Sedih sekali, tidak ada teman bermain. Kalau kakak sama adik berantem, diam-diaman juga, kayak papa mama kalau lagi berantem. Nah, adik-adik juga bisa sedih kalau misalnya kita disuruh pergi. Pernah nggak adik-adik disuruh pergi keluar dari rumah? Diusir sama papa mama, sama kakak, om, tante. Atau misalnya kakak sama adik sedang berantem di kamar, terus disuruh keluar sama kakak, disuruh keluar sama adik. Sedih nggak? Pasti sedih ya. Sedih sekali. Cerita firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kejadian 21 ayat 9 sampai 20, kita juga melihat ada yang sedang mengalami kesedihan adik-adik. Ada yang tahu
Siapakah yang sedang mengalami kesedihan? Di firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Ibu Hagar dan Ismail. Adik-adik tahu nggak? Ibu Hagar itu siapa sih? Ibu Hagar itu adalah istri dari Bapak Abraham. Jadi selain Ibu Sarah, Bapak Abraham mempunyai istri lain bernama Hagar. Ibu Hagar mempunyai anak bernama Ismail. Kalau sekarang kita hanya mengenal satu pasangan ya adik-adik. Satu suami berpasangan dengan satu istri, setia sampai maut memisahkan. Ya, jangan ditiru yang tidak baik adik-adik. Nah, Ismail ini adik-adik lebih besar dari Ishak. Suatu pagi, Bapak Abraham mendatangi Ibu Hagar dan Ismail. Bapak Abraham berkata kepada mereka, Hagar, Ismail, Bapak minta maaf ya. Mulai hari ini, kalian tidak bisa lagi tinggal di sini. Kalian harus pergi. Tapi kami mau tinggal di mana, Bapak? Kata Hagar dan Ismail dengan sedih. Coba kalau adik-adik tiba-tiba diusir dari rumah, sedih nggak? Pasti sedih sekali. Sama seperti Ibu Hagar dan juga Ismail. Mereka sedih. Tiba-tiba disuruh pergi sama Bapak Abraham. Bapak Abraham mengatakan, "Nggak tahu. Pokoknya kalian pergi saja. Tuhan pasti akan menyertai kalian." Lalu Bapak Abraham memberi mereka bekal, makanan dan minuman. Sebenarnya, kenapa ya adik-adik mereka disuruh pergi? Kenapa ya mereka diusir pergi dari rumah? Kasihan ya adik-adik ya. Ternyata Hagar dan Ismail diusir pergi karena Ibu Hagar pernah menghina Ibu Sarah. Ibu Sarah belum hamil. Karena dia belum hamil, sudah lanjut usianya. Jadi Ibu Hagar yang sudah hamil di luar sering mengejek dan merendahkan Ibu Sarah. Nah, setelah Ismail juga sudah besar dan Ishak masih kecil, Ismail sering mengganggu Ishak ketika bermain. Jadi Ibu Sarah sebagai istri pertama Bapak Abraham menjadi marah adik-adik dan menyuruh Bapak Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Akhirnya Ibu Hagar dan Ismail harus pergi keluar dari rumah. Hagar dan Ismail pergi berjalan terus melintasi padang pasir yang panas. Mereka tidak tahu mau pergi kemana adik-adik. Mereka berjalan saja. Karena hari panas, sebentar-sebentar Ismail minta minum. Haus, kata Ismail. Ibu Hagar memberi Ismail minum. Lama kemudian Ismail minta minum lagi. Haus. Ibu Hagar memberi Ismail minuman terakhir. Tak lama kemudian, karena sangat panas, Ismail minta minum lagi. Tapi dengan suara bisik-bisik. Minum. Airnya sudah habis nak, jawab Ibu Hagar. Haus.
haus, kata Ismail sambil menangis. Dia sudah tidak tahan, sangat haus, ingin minum adik-adik. Sambil menangis-nangis, dia duduk di bawah pohon dengan bercucuran air mata, menahan haus. Ibu Hagar juga jadi ikut sedih dan menangis. Ia pergi berlari ke sana kemari mencari air, tetapi tidak ketemu juga. Ismail menangis tak bersuara. Ia kehausan, sangat kehausan adik-adik. Ibu Hagar meninggalkan Ismail yang hampir mati kehausan. Ia menangis menjerit kepada Tuhan. Hatinya sangat sedih melihat anaknya hampir mati. Tuhan, aku tidak bisa melihat anakku mati, tangisnya. Ternyata air mata kesedihan Ibu Hagar dilihat oleh Tuhan. Tuhan merasa kasihan melihat Ismail. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya menemui Ibu Hagar. Hai Hagar, apakah yang engkau susahkan? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan membuka mata Ibu Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian ia memberi minum Ismail, sehingga anak itu kembali kuat adik-adik. Ia hidup kembali segar. Setelah mereka kuat, kembali segar, mereka membuat kemah di situ, dan Ismail hidup sebagai seorang pemanah. Tuhan menyertai Ismail dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sekarang keturunan Ismail adalah bangsa-bangsa Arab. Nah, adik-adik, mungkin kamu pernah merasa bersedih. Mungkin kamu pernah merasa bersalah. Tapi ketika kamu menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar seruan. Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan akan melihat air mata. Jadi kalau kamu bersedih, bersedihlah di hadapan Tuhan dengan berdoa. Kita membaca ayat hafalan kita dari Yesaya 57 ayat 15. Untuk adik-adik kecil dari kelas balita, batita bisa membaca tinta merah saja, dan nanti adik-adik yang kelas besar bisa membaca dari tinta merah dan juga tinta hitamnya, semuanya. Kita mulai dari adik-adik kecil ya. Yesaya 57 ayat 15. Tuhan bersama orang yang remuk atau sedih dan rendah hati. Sekali lagi ya, Tuhan bersama orang yang remuk atau sedih dan rendah hati. Sekarang kakak-kakak yang besar-besar ya, kita baca bersama-sama Yesaya 57 ayat 15. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk atau sedih
dan rendah hati. Amin. Demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik dan juga kakak di tempat ini. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang saat ini sedang bersedih? Sedang punya masalah? Mungkin sedih karena kenapa virus corona tidak berhenti, karena sedih karena kita tidak bisa ke sekolah, ketemu teman-teman, dan juga mungkin karena sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Nah adik-adik, mari kakak ajak kita semua, kita berdoa dan mendoakan juga teman-teman kita yang sedang bersedih dan mempunyai masalah. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami baca pada hari ini. Dan Kamu mengetahui Tuhan bahwa banyak setiap kami, adik-adik kami, baik yang ada di rumah juga, yang saat ini sedang bersedih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat sedih kami, mengubahkannya menjadi sukacita. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, karena Tuhan melihat dan Tuhan mendengar tangis kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana cerita dibawakan oleh kakak tadi? Seru kan? Nah, kakak harap gak hanya seru ceritanya, tapi tertanam di dalam hati kita semua. Baik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kudaki-daki. Pasti semuanya udah tahu nih lagu Kudaki-daki. Yuk adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini menggunakan gerakan. Masih tetap berdiri karena kita akan menutup ibadah online kita pada hari ini. Oleh karena itu kita akan berdoa penutup ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya kembali. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online ya Tuhan. Sungguh kami penuh sukacita ya Tuhan. Walaupun ibadah ini kami ikuti secara online, tidak bertatap muka langsung, namun tidak mengurangi sukacita kami dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kali ini kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kami semua, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Kiranya Engkau jauhkan daripada kami segala sakit penyakit, segala virus-virus. Kiranya Engkau jauhkan ya Tuhan, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Namun ya Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Apapun sakitnya, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau berkati dokter ataupun obat-obatan yang mereka minum sebagai sarana kesembuhan daripada mereka. Sehingga di waktu yang akan datang, mereka boleh bersukacita kembali mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami, baik kami yang sekolah. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Walaupun saat ini sebagian dari kami mengikuti sekolah online ya Tuhan, namun kiranya Engkau senantiasa tambahkan kepandaian kepada kami ya Tuhan. Berikan hikmat dan kecerdasan agar kami bisa mengikuti pendidikan di sekolah dengan baik, sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan maupun usaha mereka ya Tuhan. Tambahkan berkat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat terpenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan, agar kiranya dosa-dosa kami ini tidak menjadi penghalang berkat-berkat-Mu pada kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Yahoo, sampai ketemu lagi di ibadah online yang lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.